Episode diawali dengan pendeta yang mencari kedua pengantin untuk segera memulaikan pernikahan ini. Karena sebentar lagi hari yang baik dan cocok untuk pernikahan Babli dan Daljit akan segera berakhir. Mendengar itu, Sanju langsung pergi dari sana untuk mencari Daljit dan Babli. Di mana hal tersebut membuat Sarojana menjadi panik karena dia takut nantinya Sanju mengetahui apa yang telah direncanakan oleh Niti. Sarojana berpikir bagaimana caranya menghentikan Sanju. Sedangkan Pami yang masih terkunci di kamarnya Babli, dia pun akan keluar dari jendela. Namun Pami melihat pembantu lewat di depan kamarnya Babli, sehingga dia pun memintanya untuk membuka pintu yang terkunci. Pami kemudian bertanya kepada pembantu, apakah pintu ini terkunci dari luar? Pembantu berkata, iya. Mendengar itu, Pami tersadar jika Niti pasti memiliki rencana busuk dengan Daljit, sehingga dia mengunci Pami di kamar ini. Sementara itu, Gurinder dengan panik memberitahu Niti kalau Daljit telah menculik Babli. Namun Niti berkata bahwa dia telah mengetahuinya dan Daljit sudah melakukan hal yang sangat tepat. Kemudian terlihat Pami dengan tergesa-gesa berjalan dan akan keluar dari rumah. Sehingga dengan itu Niti pun menghentikannya dan bertanya apa yang terjadi. Pami berkata, Daljit telah memaksa Babli untuk menikah dengannya. Aku tidak bisa membiarkan semua ini dan aku akan melaporkannya kepada polisi. Mendengar itu Niti menjadi sangat kaget. Niti berkata, kenapa kau melakukan itu sedangkan Daljit adalah putra kandungmu sendiri? Seharusnya kau mendukung putramu dan bukan malah menjatuhkannya. Pami berkata, sudah seringkali aku memaafkan dia dengan semua perlakuan buruknya, namun dia tidak pernah bisa tersadar. Sekarang aku tidak akan lagi mengampuninya dan dia harus ditangkap. Niti berkata, apa yang akan kau dapatkan jika kau menjobloskan putramu sendiri ke penjara? Yang ada, kau akan mendapatkan rasa malu sendiri. Pami berkata, aku tidak butuh penghargaan dan aku juga tidak peduli dengan omongan orang lain. Yang jelas, Daljit telah melakukan kejahatan dan aku tidak bisa melihat Babli menjadi korban kebusukannya Daljit. Pami kemudian akan pergi dari sana, namun dengan sengaja Gurinder durhaka menaruh kakinya di jalan yang membuat Pami tersandung dan terjatuh. Kemudian dengan berpura-pura sok baik, Gurinder pun mengajak Pami untuk beristirahat. Melihat itu, Niti pun tentu saja sangat bahagia. Di sisi lain, Daljit menemui Babli di gudang dan menyuruhnya untuk tetap menikah dengannya. Daljit berkata, apakah kau sudah menyerah dengan keras kepalamu, Babli? Dan apakah kau mau menikah denganku? Aku tidak ingin menyakitimu dan secepatnya pendeta akan datang untuk menikahkan kita. Mendengar itu Babli berkata, aku tidak sudi menikah denganmu dan aku akan melaporkan semua ini kepada polisi supaya kau dijobloskan ke dalam penjara. Mendengar itu dengan kemarahan Daljit berkata, aku juga sebenarnya tidak ingin menikah denganmu. Namun aku harus melakukan ini karena aku ingin merebut harta keluargamu dan juga balas dendam kepada Pari. Setelah pernikahan ini selesai, kau akan kujadikan sebagai pecundang dan kau akan menderita seumur hidupmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat, namun aku juga tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Sementara itu Sanju bertanya kepada Niti di mana Babli dan juga Pami. Niti berkata bahwa dia tidak tahu dan dia bergegas pergi ke luar rumah. Dan ternyata Niti terburu-buru seperti itu karena dia sedang menyambut kedatangannya Parwati. Dengan sok ramah kemudian Niti mencoba menyapa Parwati yang baru turun dari mobilnya. Namun Parwati tidak menghiraukan Niti dan dia akan masuk ke dalam rumah. Melihat itu Niti berkata, percuma saja kau masuk karena aku tahu di mana Babli berada. Seketika itu Parwati pun berhenti mendengar perkataannya Niti. Niti lanjut berkata, ini adalah hari terpenting di dalam hidupku karena aku akan menyaksikan sendiri bagaimana kau akan mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya di depan semua orang. Kemudian seorang kameramen yang telah disewa oleh Niti datang ke sana. Niti meminta agar kameramen itu merekam Parwati di saat dia mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Kemudian Niti berkata kepada Parwati, sekarang kau telah terjebak di dalam cakra Byuha dan kau tidak akan bisa keluar lagi. Era baru telah dimulai dan permainanmu yang menyamar sebagai Parwati telah selesai.
Mendengar itu, Parwati tetap akan masuk ke dalam rumah. Namun Niti menahannya dan berkata, Babli tidak berada di dalam. Parwati berkata, aku tidak peduli. Aku akan menghentikan semua ini dan pernikahan Babli tidak akan pernah terjadi. Niti berkata, jika kau tidak percaya, maka dengarkanlah ini. Kemudian Niti langsung saja menelpon Daljit dan membesarkan volume HP-nya. Niti berpura-pura bertanya kepada Daljit apakah Babli sedang bersamanya. Daljit berkata, aku telah menculik Babli karena dia menolak menikah denganku. Aku akan menghalalkan segala cara apapun supaya dia menikah denganku. Mendengar itu, dengan songong Niti berkata bahwa dia tidak percaya kepada Daljit jika tidak ada bukti. Daljit berkata, kau terima saja nanti video pernikahanku dengan Babli. Dan sekarang aku akan segera melangsungkan pernikahan ini. Dan jika Babli tetap saja menolak untuk menikah denganku, maka aku akan menyiksanya dengan sangat kejam. Mendengar itu, Parwati benar-benar sangat kaget bercampur marah kepada kedua makhluk ini. Kemudian Daljit kembali menemui Babli dan mengajaknya untuk menikah. Namun Babli tetap saja tidak mau. Daljit berkata, kau dan kakakmu sama saja keras kepala dan dia juga tidak mau mengakui kalau dia adalah pari. Kemudian Daljit menyuruh anak buahnya untuk merekam aksinya Daljit yang akan menyiksa Babli. Dan setelah kamera menyala, Daljit pun langsung saja menyiksa Babli. Daljit juga mengancam Parwati di dalam video itu dan berkata bahwa dia akan terus membuat hidup Babli menderita jika Parwati tidak mau mengakui kalau dirinya adalah pari. Dan tidak membutuhkan waktu lama, Niti menerima video tersebut dari Daljit. Niti langsung saja memutarnya dan memberikan Parwati menonton video tersebut. Melihat kebejatannya Daljit yang menyiksa Babli, Parwati benar-benar sangat kaget. Niti berkata, sejak kapan kau menjadi tidak peduli lagi dengan orang lain, Pari? Dan apakah kau akan membiarkan adik perempuanmu terus tersakiti seperti ini? Sekarang lebih baik kau akui saja jika kau adalah Pari, maka Babli akan baik-baik saja. Mendengar itu, Parwati dengan kemarahan menyuruh moncong keparatnya Niti untuk tidak berbunyi karena semua ucapannya adalah berasal dari iblis. Kemudian Parwati akan pergi dari sana dan akan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Pada saat itu, teleponan Parwati sudah terhubung dengan polisi. Namun, Niti yang licik juga malah menelpon Daljit dan menyuruh Daljit untuk segera menghabisi Babli jika Parwati berani melaporkan semua ini kepada polisi. Mendengar itu, Parwati pun tidak bisa berbuat apa-apa dan dia langsung mematikan panggilannya dengan polisi. Dengan otaknya yang dipenuhi dengan kelicikan, pada saat itu Niti menang dalam segala hal dari Parwati. Dia terus saja menekan Parwati dan sekali lagi dia meminta Parwati untuk mengakui jika dia adalah pari agar permasalahan ini cepat selesai. Namun tetap saja Parwati menolak permintaannya Niti. Sementara itu Babli berusaha melepaskan ikatannya. Beruntung dia menemukan sebuah pecahan kaca di tumpukan karung tersebut, sehingga Babli pun berhasil melepaskan dirinya dan kabur dari sana. Kembali kepada Niti yang terus menyuruh Parwati untuk mengakui siapa dirinya yang sebenarnya, dan kameramen terus saja merekam kejadian tersebut. Namun tetap saja Parwati menolak dan dia menyuruh Niti melepaskan Babli. Akan tetapi bukannya menurut, Niti malah berkata akan memerintahkan Daljit untuk menghabisi Babli jika Parwati tetap saja keras kepala. Niti langsung saja menekan HP-nya dan mulai berbicara dengan Daljit. Sehingga dengan tidak berdaya dan tidak ada pilihan lain lagi, Parwati pun terpaksa mengakui siapa dirinya yang sebenarnya. Parwati berkata kepada Niti, aku adalah Pari Sanju Bajwa. Sekarang apakah kau telah puas dan segera lepaskan Babli? Mendengar itu, moncong Niti langsung tersenyum seakan-akan sangat puas dengan kemenangannya. Niti tidak menyangka akhirnya dia bisa membuat Pari mengakui siapa dia sebenarnya. Dan ternyata pada saat itu juga Sanju, Pami, Gurinder serta Sarojena telah berada di belakangnya Pari. Dan mereka mendengarkan semua pengakuannya Pari. Pami langsung saja meneteskan air matanya dan merasa terharu dengan kembalinya Pari. Begitupun dengan Sanju, dia tidak bisa menahan air matanya.
Dia tidak menyangka wanita yang selama ini selalu berada di sisinya dan wanita yang sangat dia cintai adalah Pari, kekasihnya sendiri. Sanju dengan berlinang air mata perlahan mendekati Pari sambil mengingat masa lalunya bersama dengan Pari. Pari juga sambil menangis menatap Sanju, dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Entahlah apa selanjutnya yang akan terjadi. Apakah Sanju akan kembali kepada Pari, dan apakah Pari akan mengungkapkan semua kebusukannya Nidhi kepada Sanju, ataukah bagaimana? Yang jelas ceritanya akan semakin seru dan membuat kita semakin penasaran. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.